Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni kabarnya jadi rebutan Tottenham Hotspur dan Manchester United. Rumor transfer tersebut kemudian ditanyakan kepada agen Bastoni, Tullio Tinti, yang terlihat mendatangi markas Inter pada Rabu 8 Juni 2022. Agen Bastoni itu menepis rumor tersebut dengan menyebut kliennya akan bertahan di Inter. Sebab Alessandro Bastoni masih terikat kontrak dengan Inter Milan sampai 2024. Leeds United telah mengkonfirmasi penandatanganan bek kanan Denmark Rasmus Christensen dari Red Bull Salzburg dengan biaya sekitar 10 juta pounds. Pemain berusia 24 tahun yang juga diincar oleh Borussia Dortmund dan Brentford telah menandatangani kontrak jangka panjang di Ellenbrook dan menjadi rekrutan kedua pelatih Jesse Marsch pada musim panas setelah kedatangan gelandang Brandon Aronson yang juga dari Salzburg. Bek asal Jerman Antonio Rudiger meninggalkan Chelsea untuk gabung Real Madrid musim panas ini. Ia mengakui ada tekanan besar, tetapi justru menyambutnya dengan antusias. Rudiger menerima bahwa akan ada tuntutan besar dari lingkungan Madrid. Ya, ada tekanan, tapi itu adalah sejarah dari Real Madrid. Mereka terbiasa menang dan mentalitasnya yaitu untuk menang. Tapi mentalitas juara itu sesuai dengan karakterku. Bek Stefan de Vrij kabarnya akan meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini karena enggan memperpanjang kontraknya bersama La Beniamata. Football Italia mewartakan bahwa pemain asal Belanda itu telah disodori perpanjangan kontrak oleh Inter sampai Juni 2024, namun gajinya turun drastis dibandingkan dengan yang dia terima saat ini. De Vrij tidak menyukai fakta ini dan meminta pihak klub menjualnya pada bursa transfer mendatang. Juventus nyatanya tidak bergerak sendirian dalam memburu penyerang Sassuolo, Domenico Berardi, sebab AS Roma juga dikabarkan tertarik untuk meminangnya. Namun, AS Roma hanya akan membuat penawaran kepada Sassuolo jika Nicolo Zaniolo jadi hengkang. Berardi sendiri dikabarkan tersedia untuk harga 30 juta euro atau setara dengan 468,2 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas ini. Karim Benzema belakangan ini ramai didukung untuk memenangkan gelar Ballon d'Or tahun ini setelah performa apiknya bersama Real Madrid. Banyak dukungan mengalir kepadanya, termasuk dari orang yang pernah berselisih dengannya, Mathieu Valbuena. Ex-pemain timnas Prancis mendukung Benzema untuk meraih penghargaan pemain terbaik tersebut. Valbuena memberi penilaian objektif terhadap Benzema tanpa mengaitkan konflik yang pernah terjadi. Menurut kabar dari Sport Bible, Real Madrid diyakini siap untuk menantang klub seperti Liverpool dan Manchester City dalam mengejar superstar Arsenal Bukayo Saka. Saka akan menjadi tambahan yang berguna bagi tim Carlo Ancelotti di ibu kota Spanyol. Bermain di sayap kanan favoritnya, dia akan membantu membentuk tiga penyerang yang sangat seimbang bersama Vinicius Junior dan Karim Benzema. Beberapa pemain Liverpool sepertinya bakal hengkang pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Salah satunya adalah Takumi Minamino. Pemain berdarah Jepang itu kemungkinan akan pindah pada bursa transfer musim panas ini untuk mencari menit bermain yang lebih baik. Menurut laporan Sport Bible, 3 klub Liga Premier sedang berusaha untuk mendapatkan tanda tangannya. Mereka adalah Leeds United, Southampton, dan Wolverhampton Wanderers. Setelah berhasil meyakinkan Kylian Mbappe bertahan di PSG, Presiden Prancis Emmanuel Macron kini mendukung Zinedine Zidane untuk kembali ke negara itu sebagai pelatih. Di tengah rumor yang sering menghubungkan mantan arsitek Real Madrid itu dengan Le Parisien, apabila benar-benar kembali ke PSG, Emmanuel Macron berharap Zinedine Zidane mampu membawa PSG menjuarai kompetisi Liga Champions, kompetisi yang belum pernah dirajai PSG. Penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez mengungkapkan kuatnya karisma Lionel Messi sehingga Presiden Argentina pun harus diam saat ia berbicara. Martinez menangkap momen tersebut ketika Messi berpidato dalam kemenangan Argentina di Copa America 2021. Hari itu Messi memimpin timnya dengan seruan perang dan Martinez mengakui bahwa semua ikut merinding mendengar pidatonya.
semua orang tutup mulut. Siapapun itu, entah manajer atau presiden Argentina, siapapun yang ada di sana semuanya terdiam, ujar Martinez. Timnas Portugal sukses mengalahkan Republik Ceko pada pertandingan di grup A2 UEFA Nations League Jumat dini hari tadi. Skuad besutan Fernando Santos menang meyakinkan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Portugal diciptakan oleh Joao Cancelo pada menit ke-33 dan Gonçalo Guedes di menit ke-38. Kedua gol itu tercipta karena bantuan assist dari Bernardo Silva. Pada laga lainnya, Spanyol berhasil menaklukkan tuan rumah Swiss. Spanyol mencetak gol di menit ke-13 melalui sepakan Pablo Sarabia memanfaatkan umpan Marcos Llorente. Hingga laga 90 menit ada gol lagi yang tercipta. Skor 1-0 untuk kemenangan La Furia Roja. Penyerang Liverpool Mohamed Salah menyabet gelar pemain terbaik dari Asosiasi Sepak Bola Profesional Inggris atau PFA. Pengumuman pemain terbaik PFA itu digelar pada Jumat 10 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Mo Salah memenangkan penghargaan tahunan bergengsi untuk kedua kalinya, menyusul pencapaiannya pada musim 2017-2018. Selain Salah, ada juga Phil Foden yang meraih penghargaan dari PFA sebagai pemain muda terbaik Liga Inggris. Bintang PSG Lionel Messi akan membuat debut akting profesionalnya di serial TV Argentina Los Protectores. Dalam serial telenovela Los Protectores yang sangat populer di Argentina ini, Messi muncul menjadi cameo dalam season kedua. Messi sudah selesai menjalani syuting untuk adegan yang ia perankan sejak beberapa waktu lalu. Proses syuting dilakukan di Paris, Prancis, di mana saat ini Messi tinggal. Serial telenovela tersebut rencananya baru akan dirilis tahun depan. Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mendapatkan servis Frenkie de Jong. Dilansir Football 365, Setan Merah disebut telah menawarkan biaya transfer dengan nilai 60 juta euro kepada pihak Barcelona untuk transfer pemain 25 tahun tersebut. Selain itu, masih ada bonus dengan beberapa klausul yang nilainya mencapai 20 juta euro untuk transfer de Jong. Saat ini, belum ada jawaban dari pihak Barcelona atas tawaran MU. Manchester United dikabarkan akan segera resmikan transfer Anthony dari Ajax Amsterdam. Daily Mail memberitakan jika agen Anthony tengah mengadakan diskusi dengan perwakilan dari MU. Sebenarnya kontak jarak jauh sudah dilakukan, namun pertemuan langsung penting diadakan guna mempermulus semuanya. Anthony kabarnya akan menghabiskan sekitar 60 juta euro dari MU. Darwin Núñez dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk pindah ke Liverpool di musim panas ini. Dikutip dari This is Anfield, sang striker sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Reds. Liverpool sudah mengajukan draft kontrak ke Núñez. Dan Núñez dilaporkan cukup puas dengan tawaran gaji yang diberikan tim asal Merseyside. Namun, ada beberapa klausul kecil yang masih diperbaiki. Klub raksasa Inggris Liverpool telah mengkonfirmasi kepergian 7 pemain termasuk striker Divock Origi ketika kontrak mereka berakhir pada akhir bulan ini. Penjaga gawang Loris Karius dan mantan pemain tim utama Sheyi Ojo dan Ben Woodburn juga telah dibebaskan bersama dengan 3 anggota akademi klub. Mantan penggawa timnas Prancis Alexander Lacazette kembali ke klub Ligue 1 Lyon dengan status bebas transfer. Ia sebelumnya bergabung dengan Arsenal dengan biaya rekor klub sebesar 46,5 juta pounds. Bomber berusia 31 tahun itu menjalani tes medis pada hari Rabu 8 Juni waktu setempat sebelum menandatangani kontrak 3 tahun dengan Lyon hingga 2025 mendatang. Gennaro Gattuso resmi menjadi pelatih klub kasta tertinggi Liga Spanyol, Valencia. Mantan gelandang berjuluk si Badak itu diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Artinya, dia jadi nakoda si kelelawar hingga 30 Juni 2024. Menurut laporan BBC, setibanya di Valencia pada Rabu 8 Juni, Gattuso langsung memberikan keterangan pers. Dikabarkan oleh Football Italia, AC Milan berharap untuk mengkonfirmasi penandatanganan Sven Botman dan Renato Sanchez dari Lille pada akhir minggu ini. Klub berjuluk I Rossoneri telah lama yakin untuk mengamankan kedua kesepakatan dan mereka akhirnya mendekati pasangan tersebut setelah adanya pengambil alihan klub senilai 1,2 miliar pounds baru-baru ini.
Ekuador hampir pasti akan terlempar dari Piala Dunia 2022 karena memalsukan paspor pemain. Menurut laporan Football Italia, Kamis 9 Juni, FIFA akan membuat keputusan tentang kontroversi tersebut pada Jumat ini dan posisi Ekuador sangat sulit untuk dibenarkan. Secara teori, Italia akan dipromosikan ke Piala Dunia 2022 sebagai tim tersingkir tertinggi di peringkat dunia FIFA. Namun, kemungkinan besar FIFA akan memberikan slot itu kepada Chile. Agen Paulo Dybala mulai berdiskusi dengan Inter Milan terkait transfer pada musim panas ini. Dilaporkan Football Italia, agen Dybala, Jorge Antun terlihat mendatangi kantor Inter Milan bersama Giacomo Pietralito. Football Italia juga mengabarkan bahwa perwakilan Dybala juga bersua pelatih Simone Inzaghi dan wakil presiden Inter Milan Javier Zanetti. Antun menegaskan bahwa sejauh ini proses pembicaraan masih terus berjalan dan belum ada keputusan apapun. Sidang kasus dugaan korupsi ex-presiden FIFA Sepp Blatter dan Presiden UEFA Michel Platini yang dijadwalkan di Swiss Rabu 8 Juni ditunda. Alasannya adalah karena Blatter mengaku mengalami sakit dada sehingga tak bisa memberikan keterangan di persidangan. Lebih lanjut, persidangan diperkirakan akan berlangsung selama 11 hari dan pengadilan hanya akan selesai sampai jam makan siang setiap harinya karena kesehatan Blatter. FIFA tetap bersikukuh menerapkan teknologi futuristik di Piala Dunia 2022. Dikenal dengan sebutan Robo Linesman, teknologi ini nantinya akan turut membantu peran manusia di gelaran akbar tersebut. Gianni Infantino, Presiden FIFA, ingin memperkenalkan sistem offside semi-otomatis untuk Piala Dunia 2022. Uji coba sistem ini menggunakan 10 kamera untuk melacak 29 titik tubuh setiap pemain dan telah dicoba di Piala Dunia antar klub dan Piala Arab di 4 dari 8 stadion Piala Dunia yang ada di Doha. Bintang sekaligus kapten timnas Wales Gareth Bale mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya harus mempelajari ilmu hitam untuk mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. Ilmu hitam yang dimaksud adalah kemampuan untuk mencegah pemain lawan memiliki kesempatan mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Bale mengatakan ini setelah Wales dikalahkan Belanda di UEFA Nation League berkat gol yang lahir di masa injury time. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!